Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ngatini Channel dalam masakan sederhana teman-teman. Hari ini saya mau bikin kue pancong, kue tradisional, kue jadul yang ternyata sudah ada dari zaman dulu kala ya teman-teman. Dan untuk di salah satu daerah ada juga yang menamakan kue ini adalah kue gandos. Cita rasanya yang gurih antara perpaduan dari santan dan kelapa parut yang setengah tua membuat kue gandos atau kue pancong ini banyak penikmatnya ya teman-teman. Dan kue ini biasa dinikmati dengan gula pasir ya teman-teman, seperti ini. Yuk langsung aja simak videonya sampai selesai. Di sini saya sudah siapkan ada kelapa parut setengah tua ini 1 buah ya teman-teman, beratnya 300 gram, kemudian tepung beras 125 gram, tepung terigunya 125 gram, kemudian ini ada gula pasir 1 sendok, garamnya ini setengah sendok teh, kemudian vanili bubuk sepucuk sendok teh, santan instan 65 ml, boleh menggunakan santan segar ya teman-teman. Kemudian ini santannya saya sudah tuang ke dalam gelas ukur dan saya akan tambahkan air dengan jumlah menjadi 800 ml ya teman-teman. Dan seperti ini 800 ml. Kemudian saya sudah siapkan wadah yang cukup besar ya teman-teman. Saya tuangkan tepung berasnya terlebih dahulu, kemudian tepung terigunya. Ini 1:1 ya teman-teman. Kemudian di sini gula pasirnya. Lanjut di sini garamnya, dan ini vanilinya, vanili bubuk, boleh juga menggunakan vanili cair ataupun tidak menggunakan, tidak apa-apa. Kemudian saya akan aduk-aduk menggunakan balon whisk seperti ini supaya tercampur rata antara garam, kemudian ada tepung-tepungan, vanili dan gula ya teman-teman. Kemudian saya akan tuang santannya secara bertahap sedikit demi sedikit sambil terus saya akan aduk seperti ini supaya mudah tercampurnya. Bisa juga dituang semuanya, tapi nanti akan kesulitan karena di sini ada terigunya ya teman-teman, takutnya terigunya menggumpal. Jadi lebih baik sedikit demi sedikit seperti ini sambil terus diaduk. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini, dan yang baru menemukan channel saya mohon dukungannya berupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru berikutnya dari saya. Nah, ini diaduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Dan jika dirasa bermanfaat resep kue pancong saya ini, silahkan share sebanyak-banyaknya ke media sosial yang teman-teman miliki. Kemudian saya akan tuang santannya, tetap terus diaduk seperti ini ya teman-teman, sampai benar-benar antara santan dan tepung tercampur dengan rata. Kemudian saya tuang di sini kelapanya, dan kelapanya di sini sebenarnya saya tidak menggunakan ukuran yang pasti, pokoknya ini 1 buah kelapa begitu ditimbang 300 lebih ya teman-teman, sekitar 320 gram. Nah, ini saya tuang semuanya santannya. Nah, seperti ini ya teman-teman, tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental. Kemudian di sini saya sudah siapkan cetakan yang seperti ini. Ini kotornya ini bukan kotor apa-apa ya teman-teman. Ini adalah tepung yang sisa-sisa tadi memanggangnya. Karena ini sebenarnya sudah panggangan yang kedua ya teman-teman. Yang panggangan pertama sudah diangkat karena keburu ada yang mau makan. Jadi saya buru-buru tidak direkam. Ini termasuk panggangan yang kedua ya teman-teman.
isi aja setiap lubang sampai penuh ya teman-teman, nggak apa-apa karena ini tidak mekar ya, jadi dia tidak mekar, tapi bukan berarti bantet. Memang seperti ini sifat dari kue pancong, karena memang tidak menggunakan bahan pengembang apa-apa ya teman-teman. Dulu saya pernah meng-share kue pancong dengan cetakan yang bulat ya teman-teman. Nah ini saya menggunakan cetakan seperti ini. Nah ini pinggir-pinggirnya yang tercecer di tengahkan aja ya teman-teman. Boleh juga dibuang, tapi saya pilih ditengahkan karena ini juga kan bersih. Tadi bekas manggang juga. Nah saya akan tutup seperti ini dan tunggu sampai matang. Oh ya teman-teman, jadi setiap mau nuang adonan ke dalam loyang, diaduk dulu ya adonannya ya teman-teman. Diaduk-aduk baru dituang ke dalam loyang. Nah setelah matang kurang lebih 10-15 menit ya teman-teman, baru diangkat. Dan jangan lupa juga loyangnya diolesin dengan mentega ya teman-teman, supaya tambah gurih. Nah ini seperti ini, permukaannya sudah tidak berair, sudah kelihatan kalis. Kemudian saya akan balik. Ini ada yang sedikit lengket ya teman-teman, jadi butuh perjuangan, tapi nggak apa-apa. Seperti itu ya teman-teman, tidak terlalu lengket banget. Mungkin tadi olesan menteganya kurang, jadi teman-teman nggak usah ragu-ragu untuk ngolesin menteganya ya teman-teman, karena nggak apa-apa ya, banyak juga tambah gurih. Seperti ini. Sebenarnya nggak punya cetakan seperti ini pun pakai cetakan bulat boleh, atau mungkin boleh menggunakan teflon. Cuman kalau menggunakan teflon kan nanti jadinya lebih lebar, baru dipotong-potong. Tapi kalau menggunakan cetakan seperti ini lebih cantik lagi. Dan ini juga bisa buat ide jualan ya teman-teman. Ini sangat cocok dinikmati ketika panas-panas seperti ini. Nah ini sudah matang dan saya akan angkat, dan sisanya saya akan panggang berikutnya ya teman-teman. Nah dengan demikian selesailah sudah kue pancong atau kue gandos yang saya buat hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video-video terbaru berikutnya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah sebagai menu cemilan keluarga tercinta teman-teman di rumah. Bahkan bisa buat ide jualan. Dan ini karena masih di bulan Ramadan, cocok juga untuk berbuka puasa ya teman-teman, karena ini bahannya tepung beras. Jadi dia tidak bermasalah di lambung kita yang sedang berpuasa ya teman-teman. Nah ini saya akan cicipi seperti apa, dan saya akan lihat teksturnya tuh teman-teman. Jadi dalamnya itu sangat lembut dan rasanya gurih pas. Jadi jika teman-teman ingin sukses membuat kue pancong, silahkan ikuti resep saya ini ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.